Selamat datang kembali murid-murid sekalian di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari fisika kelas 12 yaitu listrik. Kita melanjutkan yang listrik dinamis bagian pertama. Kita hari ini masuk ke bagian yang kedua. Jadi yang kita akan bahas di sini yang pertama adalah hukum Kirchhoff yang kedua. Jumlah semua GGL tambah semua I kali R dalam suatu rangkaian adalah sama dengan 0. Ketentuannya, kalau I plus, ini untuk searah loop, sedangkan minus kalau loopnya berlawanan. Sedangkan yang GGL bernilai positif kalau misalkan pada saat dijalankan dia mengenai kutub positif dari baterai terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalkan minus, berarti dia lewat yang pendek atau kutub negatif lebih dahulu. Lalu selain itu yang akan kita bahas juga ada daya listrik. Itu rumusnya P sama dengan V kali I, atau I kuadrat R, atau bisa juga V kuadrat per R. Lalu energi listrik yang kita simbolkan dengan W itu V kali I kali T, atau I kuadrat kali R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Kalau kalian perhatikan ini semua sama dari yang di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan itu sama saja P kali T. Lalu transformator atau trafo, ini rumusnya lingkaran pada primer per lingkaran pada sekunder akan sama dengan V primer per V sekunder. Lalu efisiensinya itu daya sekunder per daya primer kali 100%. Khusus untuk trafo ideal berlaku juga NP per NS, itu kebalikannya IS per IP. Jadi ini materi yang akan kita bahas untuk listrik dinamis yang video bagian kedua ini. Kita langsung melihat ke soal untuk yang hukum 2 Kirchhoff. Oke, ini soal pertama. Pada gambar di samping, E1 3 volt, E2 5 volt, E3 8 volt, R1 5 ohm, R2 10 ohm. Lalu kita diminta menentukan nilai I1, I2, I3, dan VAB. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menentukan loop untuk kedua bagian itu. Jadi kita misalkan saja loop 1 itu seperti ini. Sedangkan loop 2 itu harus berlawanan dengan loop 1, berarti seperti ini. Lalu kita lihat pada bagian ini, rantai DAED kita jalankan menurut loopnya, berarti ini lewati I3 kali R2 putar, lalu kena di kutub negatif baterai, berarti itu minus E2 sama dengan 0. Di sini lewat I2, tapi I2 ini tidak melewati resistor yang manapun pada rantai DAED, berarti kita abaikan. I3 nya kita masukkan, belum ada, R2 10 kurang E2 5. Dari sini I3 sama dengan 5 per 10 atau 0,5 ampere. Berikutnya kita lihat rantai yang
atas rantai CB A C CB DAC. Meskipun ya kalau kalian tidak menyebutkan D-nya, jadi langsung ke A, CBAC juga boleh. Jadi untuk rantai CBDAC itu minus E2 minus E3 plus E1 min I1 kali R1 sama dengan 0. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di sini, kita lihat arahnya ini. Ini loopnya ketemu plus di sini. Lalu di sini ketemu minus, di sini ketemu minus juga. Maka itu minus E2 minus E3 plus E1. Lalu I1-nya, karena I1 ini kita sudah tahu ini arahnya ke bawah, sedangkan loopnya ini seperti ini, maka ini berlawanan arah loop, makanya minus. Jadi sekarang kita masukkan lagi, itu minus 5 E3 minus 8 plus 3 dikurang I1 nya belum tahu, R1 nya 5 sama dengan 0. Berarti di sini min 5 min 8 min 13 sama 3 10. Kita min 10 kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti itu min 5 I1 sama dengan 10. Atau I1 sama dengan minus 2 ampere. Lalu untuk menentukan I yang belum kita ketahui, I2, kita tahu bahwa dari hukum Kirchhoff yang pertama bahwa ini I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti I2 sama dengan I3 minus I1. 0,5 min 2. 2,5 ampere. Jadi kita sudah dapat I1, I2, I3. Kita tinggal menentukan VAB. Kalian bisa menggunakan dua tahap atau dua jalan yang berbeda, tapi hasilnya akan sama asal hitungnya benar. Jadi kalau VAB kita pakai BCA, berarti VB min 3 bah I1 R1 sama dengan VA. Berarti VB min VA sama dengan min I1 R1 tambah 3. Jadi BCA yang ini, 3 ini dari E1 nya ketemu di kutub negatif, lalu I1 lewat di sini, R1 di sini. Jadi itu I1 nya tadi kita sudah dapat 3 min minus 2 dikali R1 nya 5 ohm. Maka VAB nya ini tadi minus 2 kali 5 10 tambah 3 13 volt. Sedangkan kalau kita gunakan dari yang sebaliknya, yaitu alur BDA, maka VB min 5, ini ketemu minus di sini dan ketemu minus juga di situ, min 8 sama dengan VA, atau VB min VA itu sama dengan 8 tambah 5 VAB berarti 13 volt. Jadi kalau kalian lihat, baik dengan cara yang BCA maupun yang BDA, kita akan menemukan VAB nya sama, yaitu 13 volt. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, ini soal kita yang kedua.
masih tentang hukum Kirchhoff yang kedua juga. Jadi diberikan E1 15 volt, E2 8 volt, E3 14 volt. Kita diminta menentukan nilai tiap kuat arus dan VAB. Seperti biasa kita tentukan dulu loopnya, arah loopnya. Kalian bebas menentukan kalau misalnya mau menggunakan arah sebaliknya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah kalau loop satunya ini, loop 2-nya ke arah situ. Kita mulai. Loop 1 persamaannya sama, yaitu sigma I plus sigma IR sama dengan 0. Kita jalankan loop satunya 3I1 tambah, jadi 3I1 tambah, oh ini R nya ada 4 ohm, tambah 4I2 tambah 8 volt min 15 volt tambah 3I1 sama dengan 0. Kalau perlu di refresh ulang, ini 3I1 lalu 4I2, 4 ohm dilewati oleh I2 ke bawah, ini ketemu dengan E2 yaitu 8 volt positif. 3I1 yaitu ketemu di sini karena di sini sudah lewati I1 lagi, lalu diakhiri dengan E1. E1 nya minus 15, ini ketemu minus di situ. Jadi kita dapat persamaan 6I1 plus 4I2 sama dengan 7. Anggaplah ini persamaan pertama. Lalu kita masukkan di loop 2. Sigma I plus sigma IR sama dengan 0. Jadi kita jalankan lagi. Berarti di sini akan ketemu 4I2. Lalu di sini harusnya ada I3. 4I2 tambah 2I3 tambah 8 volt minus 14 volt plus 2I3 sama dengan 0. 2I3 ini dari yang sini dan yang sini. Lalu tadi ketemu di sini E2 nya positif 8, ketemu di sini negatif, ini 14. Jadi dari sini kita akan mendapatkan 4I2 plus 4I3 sama dengan 6. Ini kita punya. Kalau kita lihat di sini I1 I2, di sini I2 dan I3. Untuk menyelesaikan persamaan linear seperti ini, kita butuh yang dua variabel yang sama. Untuk itu kita gunakan yang Kirchhoff 1. Kalau kita lihat di sini I1 dan I3 masuk jadi I2. Berarti I1 plus I3 sama dengan I2 atau I3 sama dengan I2 min I1. Maka persamaan yang ini bisa kita rubah menjadi 4I2 tambah 4I2 min 4I1 sama dengan 6. Jadi 8I2 min 4I1 sama dengan 6. Kalau kalian lihat ini sudah I2 I1, ini juga I1 I2, berarti sudah bisa kalian eliminasi kedua persamaan yang ini. Katakanlah ini persamaan 3. Kalau kalian eliminasi keduanya, kalian akan mendapatkan, kalau kalian hitung yang I1 dulu, I1 itu sama dengan 0,5 ampere. Lalu I2 kalau kalian masukkan ke persamaan yang ini misalkan, berarti itu 6 kali 0,5 3, pindah ke sini 4, berarti I2 nya 1 ampere. Lalu I3 kalian hanya tinggal masukkan ke sini, I2 kurang I1 berarti itu langsung
0,5 ampere juga. Selanjutnya untuk VAB kita bisa menggunakan yang kanan atau yang kiri, atau bisa juga langsung yang lurusnya saja. Saya contohkan untuk yang kanan. Berarti VB lalu tambah 4I3 kurang 14 volt sama dengan VA. Jadi yang sebelah sininya jalan seperti ini, ketemu minus di sini. Jadi VB min VA sama dengan 14 min 4 kali I3 nya kita tahu 0,5, berarti minus 2, 12 volt. Ini VAB. Untuk yang sebelah kiri, dan kalau misalkan jalan langsung yang AB nya ini dari B ke A, silahkan kalian coba sebagai latihan. Kita lanjutkan soalnya ke nomor 3. Oke, ini soal ketiga. Lampu pijar dengan spesifikasi 72 watt dan 132 volt dipasang pada tegangan 110 volt. Tentukan daya disipasi lampu tersebut. Oke, untuk soal dimana suatu alat dipasang pada tegangan yang tidak semestinya, kita bisa menghitung daya disipasi itu menggunakan ide bahwa hambatannya harusnya sama. Kalau kita menggunakan daya disipasi itu adalah P2 dan daya yang dari lampunya sendiri adalah P1, maka kita bisa mendapatkan ini dari masukkan R1 sama dengan R2. Kita tahu bahwa kita punya rumus yang P sama dengan V kuadrat per R, maka R sama dengan V kuadrat per P. V1 kuadrat per P1 kuadrat sama dengan P2 kuadrat per P2 kuadrat. Atau kita balik saja untuk memudahkan, P2 kuadrat tidak pakai kuadrat di bawah per P2 kuadrat. Berarti untuk mendapatkan P2 itu V2 per V1 kuadrat dikali P1. Kita masukkan sekarang. Yang V2 nya adalah 10 per V1 nya 132 kuadrat dikali P1 nya 72 watt. Ini kita bisa dibagi 22, berarti ini 5, ini 6. 25 per 36 kali 72. Jadi ini akhirnya adalah 50 watt. Jadi daya disipasinya adalah 50 watt. Ini untuk soal daya disipasi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, ini soal keempat. Sebuah katalisator digunakan untuk mendidihkan 4 kg air dari suhu awal 10 derajat Celcius. Jika hambatan ketel 50 ohm dan tegangan kerjanya 200 volt, tentukan waktu yang dibutuhkan hingga air mendidih. Kalau jenis air 4200 joule per kilogram Kelvin. Oke, jadi dalam soal ini kita berurusan dengan energi listrik yang digunakan untuk memberikan energi kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan air. Jadi W sama dengan Q, dimana yang kita bisa pakai untuk energi listriknya adalah V kuadrat per R kali T sama dengan Q nya MC delta T. Oke, kita masukkan datanya. V nya 200 kali 200 per hambatan 50 kali waktunya dicari, masanya 4 kali 4200, delta T nya untuk mendidihkan air kita harus ke 100 derajat, berarti 100 kurang 10, 90 derajat Celcius atau sama saja 90 Kelvin. Jadi sekarang kita tinggal hitung. Silakan kalian hitung sendiri untuk memastikan. Nanti hasil akhirnya ini adalah punya
jadi 1890 detik, atau kalau kita konversi ke menit, ini adalah 31,5 menit. Jadi ini untuk yang soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal kelima. Oke, ini soal kelima, soal trafo. Jadi sebuah trafo step down untuk menurun tegangan digunakan untuk menurunkan tegangan 1100 volt menjadi 220 volt, lalu dihubungkan dengan lampu 220 volt 44 watt. Kita diminta menentukan nilai arus pada kumparan primer atau IP jika efisiensi trafo tersebut 80%. Oke, pertama-tama yang harus kita cari adalah I sekundernya, yaitu I untuk lampunya. Kita bisa menemukan itu dari, kalau kita hitung R dulu, P kuadrat per P, berarti 220 kali 220 per 44 watt. Kita dapatkan ini 1100 ohm. Lalu I sekundernya berarti PS per R. Lalu kita masukkan ke efisiensi itu, PS per PP kali 100%, berarti ini 80%, 80 per, kita langsung per 100 saja, berarti 0,8 di sini. PS-nya kita gantikan dengan VSIS, dengan PP-nya VPIP. Sekarang yang kita mau cari adalah IP-nya, berarti kita bisa menyusun ulang persamaannya, berarti VSIS per VP kali 0,8. Kita masukkan data yang kita punya, 220 dikali 0,2 per VP nya 880 dikali 0,8, berarti ini 1/4, ini juga 1/4, berarti itu 1/16 atau 0,0625 ampere. Jadi ini untuk yang soal trafo. Soal trafo ini bisa saja kalian pelajari di listrik dinamis, bisa juga nanti pada saat kalian belajar tentang magnet. Tergantung dari guru kalian nanti maunya belajar di mana, tapi lebih cepat lebih baik. Jadi untuk listrik dinamis pembahasannya selesai sampai di sini. Seperti biasa, silakan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan jangan lupa berikan komentar kalian kalau kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan dari video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.